Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi. Tetapi perlu diingat bahwa sholawat kita kepada Allah, kepada Nabi itu berbeda dengan sholawat Allah kepada Nabi. Dikatakan di sini, Innallaha yusolli 'alan nabi, Innal malaikata yusalluna 'alan nabi. Kemudian kita juga nusalli 'alan nabi. Maknanya berbeda. Walhamdulillahil qadimil awwali wal akhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini Allah kembali melimpahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa kembali hadir bersama-sama dalam pengajian kitab Aqidatul Awam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman ilmu-ilmu agama kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Karena hanya dengan niat yang ikhlas maka amal yang kita lakukan pagi hari ini diterima dan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca bersama-sama 10 nazam yang pertama dari kitab ini. 1, 2, 3. Abda'u bismillahirrahmanirrahim da'imil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli thumma salatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira muqtadi wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi 'ishrina shifah wallahu mawjudun qadimun laki mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basir wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu faqratun iradatun sam'ul basar hayatun ilmu kalamun istamar wa jaizun bifa'lihi wa adlihi kulli mumkinin kafi'lihi. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita baca nazam yang ketiga dan yang keempat dari kitab Aqidatul Awam. Thumma salatu wassalamu sarmada ala nabiyyi khairi man qad wahhada
Tsumma sholatu nuli utawi rahmat ta'zim, wassalamu lan keselamatan sarmada ing dalem selawase iku ala nabiyyi muga tetep ing atase Kanjeng Nabi. Khairiman rupane saapi-apike wong qad wahhada kang wis nauhitaken sapa man. Wa alihi lan keluargane Kanjeng Nabi, wa sahbihi lan sahabate Kanjeng Nabi, wa man lan wong tabi'akan ngikuti sapa man sabila dinil haqqi ing dalan agama kang bener, tegese agama Islam, ghaira mubtadi kang dudu ahli bid'ah. Kemudian sholawat dan salam selamanya semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi, sebaik-baiknya orang yang benar-benar telah mentauhidkan Allah, dan pada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, bukan pelaku bid'ah yang sesat. Hadirin rahimakumullah, setelah al-muallif yaitu Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi membaca basmalah, kemudian membaca hamdalah, yang ketiga kalinya beliau kemudian membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti beliau di dalam agama Islam. Apa makna sholawat dan salam kepada Nabi? Ketika kita bersolawat dan bersalam, membaca as-salatu wassalamu ala nabi, atau ketika kita membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallim, atau ketika kita membaca as-salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, atau ketika kita membaca sallallahu alaihi wasallam, maka makna dari kita membaca sholawat dan salam itu perlu kita untuk mengetahui. Apa maknanya? Perlu kita mengetahuinya. Sebelumnya kita selalu melihat bahwa setiap muallif, bukan hanya Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi, tetapi muallif, pengarang-pengarang kitab yang lain, itu juga memiliki kebiasaan yang sama. Di awal kitabnya selalu diawali basmalah, hamdalah, kemudian sholawat. Hampir semua kitab seperti itu. Dimulai dengan hamdalah, dimulai dengan basmalah, hamdalah, kemudian sholawat. Kenapa kok bersolawat kepada Nabi? Karena memang ada perintah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian, bersolawat salamlah kalian kepada Nabi. Tetapi perlu diingat bahwa solawat kita kepada Allah, kepada Nabi itu berbeda dengan solawat Allah kepada Nabi. Dikatakan di sini, Innallaha yusolli 'alan nabi. Innal malaikata yusalluna 'alan nabi. Kemudian kita juga nusalli 'alan nabi. Maknanya berbeda, masing-masing dari itu meskipun lafadznya sama tetapi maknanya berbeda. Apa maknanya? Ketika dikatakan Allah yusalli 'alan nabi, bersolawat kepada Nabi, artinya Allah merahmati Nabi. Allah memberikan rahmat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya.
Jadi Allah yusalli ala nabi, artinya apa? Artinya Allah yarhamuhu, Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dikatakan al malaikatu yusalluna 'alan nabi, para malaikat itu bersolawat kepada Nabi, artinya apa? Artinya mereka beristighfar untuk Nabi. Artinya mereka memintakan ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita tahu Nabi Muhammad maksum, terpelihara beliau dari melakukan dosa. Seorang nabi, Nabi Muhammad juga nabi-nabi yang lain, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan dosa, dari kekufuran, dari dosa besar dan dari dosa-dosa kecil. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi makna sholawatnya para malaikat kepada Nabi, artinya para malaikat itu memintakan ampunan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak disyaratkan istighfar itu untuk orang yang memiliki dosa. Rasulullah sendiri dalam satu hari, satu malam, dalam sebuah riwayat beliau mengatakan tidak kurang dari 70 kali beliau beristighfar. Dalam riwayat yang lain beliau menyatakan bahwa, dinyatakan dalam hadis bahwa beliau tidak kurang dari 100 kali dalam membaca istighfar, meskipun beliau itu tidak memiliki dosa. Sementara kita yang dosanya sangat banyak, terkadang istighfar habis sholat saja kadang kelewat. Padahal Rasulullah yang tidak memiliki dosa, beliau justru beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari semalam. Maka hendaknya kita meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah yang tidak berdosa 100 kali, ya mestinya kita 1000 kali mestinya, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah, paling tidak kita memperbanyak istighfar dalam setiap gerak-gerik kita, di saat-saat kita di saat-saat kita misalnya sedang sedang nganggur, sedang santai, maka perbanyaklah istighfar. Di tengah-tengah kegiatan kita bahkan kita memperbanyak istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, dan seterusnya. Nah, karena ini dianjurkan kita, disunnahkan kita untuk memperbanyak istighfar. Bahkan dengan memperbanyak istighfar, maka segala hajat dan segala permasalahan kehidupan kita insya Allah itu akan diselesaikan, dicarikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita bersolawat kepada Nabi. Kita mengatakan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim. Nah, kita bersolawat kepada Nabi seperti itu. Bersolawat dan juga bersalam kepada Nabi. Apa maknanya? Ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, artinya kita berdoa, ya Allah zid syarafan li nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tambahkanlah keagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Jadi ketika kita mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad, artinya ya Allah, tambahkanlah keagungan, kemuliaan, kehormatan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad adalah afdalul makhluqat, asyraful makhluqat, makhluk yang paling mulia. Nabi Muhammad lebih mulia dari seluruh manusia, lebih mulia dari seluruh para nabi yang lainnya, lebih mulia dari seluruh para malaikat.
lebih mulia dari langit, lebih mulia dari arsy, lebih mulia dari Ka'bah, bahkan lebih mulia dari amal soleh yang kita lakukan. Beliau adalah afdalul makhluqat alal itlaq, secara mutlak, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun begitu, kemuliaan itu bisa bertambah, keagungan itu bisa bertambah, keagungan indallah itu bisa bertambah. Rasulullah yang sudah paling mulia, yang sudah paling agung, kita baca Allahumma sholli ala Muhammad, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tambahkanlah lagi keagungan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya. Nah, penting kita mengetahui maknanya. Terkadang sebagian besar kita ketika membaca sholawat gak tahu artinya apa. Nah, sekarang kita sudah tahu sekarang bahwa Allahumma sholli ala Muhammad artinya kita meminta kepada Allah tambahan keagungan dan kemuliaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau kita membaca salam wasallim ala sayyidina Muhammad, as-salatu wassalamu ala nabiyyi, assalamu ala nabi. Apa artinya? Artinya kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad terjadi pada umatnya ini tidak terjadi. Jadi ini kalau yang salam kepada Nabi ini pada hakikatnya kembalinya manfaatnya adalah kepada umatnya, kepada kita. Assalamu ala nabi wasallim ala nabi artinya ya Allah, amankanlah Nabi dari sesuatu yang beliau khawatirkan terjadi pada umatnya. Beliau itu adalah seorang Nabi yang sangat sayang, yang sangat cinta terhadap umatnya, sehingga beliau itu khawatir terjadi beberapa hal pada umatnya. Khawatir nanti umatnya akan begini, akan begini, akan begini, yang bisa menyebabkan mereka itu celaka. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita membaca salam kepada Nabi, Allahumma sholli, kemudian wasallim ala sayyidina Muhammad, artinya ya Allah, semoga hal-hal yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada kami umatnya ini tidak terjadi. Berarti manfaatnya kembali kepada kita. Ketika kita membaca salam kepada Nabi, manfaatnya kembali kepada kita, karena kita berdoa agar apa yang dikhawatirkan oleh Nabi terjadi pada kita itu tidak terjadi. Nah, itu makna dari salam. Salam kepada Nabi, sholawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dianjurkan untuk memperbanyak sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terutama kalau kita mendengar nama Nabi disebut, maka jangan lupa untuk membaca sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jangan lupa ketika ada seseorang misalnya menyebut sayyidina Muhammad, jangan lupa untuk mengatakan sallallahu alaihi wasallam, agar kita tidak menjadi orang yang bakhil. Dalam hadis disebutkan al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang bakhil itu adalah orang yang ketika namaku disebut di dekatnya, dia tidak bersolawat kepadaku, diam saja, padahal dia mendengar nama makhluk yang termulia disebutkan. Nah, maka hendaknya kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sebanyak-banyaknya kita bersolawat Nabi. Nah, pilih. Kita bisa bersolawat dengan solawat-solawat yang umum. Kita bisa juga bersolawat dengan solawat-solawat yang dikarang oleh para aulia, oleh para wali.
Kita bisa bersolawat dengan Allahumma sholli ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau kita juga bisa bersolawat dengan solawat nariyah, dengan solawat apalagi al-munjiyat, bisa dengan solawat tibbul qulub, bisa dengan solawat apalagi solawat al-fatih, bisa dengan solawat badar, atau solawat apa saja. Yang penting itu adalah solawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada solawat yang warid dari Nabi, ada yang solawat itu adalah dikarang oleh para wali, oleh para aulia Allah, seperti jenis-jenis solawat yang tadi kita sebutkan. Nah, perbanyak solawat. Pingin yang pendek biar kita mudah, misalnya, ya udah, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, misalnya, sallallahu ala Muhammad. Kita perbanyak membacanya. Dengan kita banyak membaca sholawat, maka harapan nanti kita untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terbuka lebar. Kenapa? Karena Allah itu menugaskan para malaikat untuk menyampaikan salam, salawat dan salam kita kepada Nabi. Setiap kita membaca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang menyampaikan salawat ini kepada Nabi di Madinah sana, yang dimakamkan, karena beliau dimakamkan di Madinah. Ada malaikat yang datang ke sana, misalnya, wahai Rasulullah, si fulan bersalawat dan salam kepadamu. Nah, ketika semakin sering kita bersolawat, artinya nama kita semakin sering disebut di hadapan Nabi. Jika nama kita sering disebut di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita berpotensi untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah, dan di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka perbanyaklah sholawat. Jangan lupa untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang termulia, makhluk yang paling bagus akhlaknya, yang paling tampan perawakannya, fisiknya, luar biasa. Beliau makhluk yang termulia secara mutlak. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Asy-Syaikh Ahmad Al-Marzuqi kemudian juga bersolawat kepada keluarga Nabi. Tetapi di sini disebutkan sebelum itu bahwa ketika beliau bersolawat kepada Nabi, beliau menyebut beliau sebagai khairiman qad wahhada. Beliau menyebut bahwa Nabi Muhammad adalah sebaik-baik orang yang telah mentauhidkan Allah. Orang yang mentauhidkan Allah artinya orang yang beriman, artinya orang-orang Islam. Berarti beliau adalah yang termulia dari semuanya, bahkan dari seluruh para nabi. Para nabi semuanya mentauhidkan Allah. Para nabi mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Syekh, Nabi Nuh, Nabi Idris, Nabi Nuh, dan seterusnya sampai dengan Nabi Isa, sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya mentauhidkan Allah. Dan beliau adalah khairu man qad wahhada. Beliau adalah orang yang mentauhidkan Allah yang paling mulia. Apa artinya mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah artinya mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya. Itu artinya tauhid. Al-Junaid Al-Baghdadi, pemimpin dari Taifah Sufiyah, golongan Sufi, beliau mengatakan at-tauhid ifradul qadim minal muhdats. Ifradul qadim minal muhdats artinya mensucikan al-qadim, yaitu Allah, minal muhdats dari menyerupai makhluk.
Itu namanya tauhid. Dan tauhid adalah pembeda antara Islam dan yang bukan Islam. Yang membedakan, ajaran yang membedakan antara agama Islam dan non-Islam adalah pada tauhid. Bahwa Islam mengajarkan tauhid, mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dari menyerupai makhluk. Allah yang menciptakan manusia tidak sama dengan manusia. Allah yang menciptakan malaikat tidak sama dengan malaikat. Allah yang menciptakan jin tidak sama dengan jin. Allah yang telah menciptakan cahaya tidak sama dengan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Allah yang menciptakan seluruh makhluk, Allah tidak sama dengan seluruh makhluk ini. Itulah tauhid yang harus kita pegangi, karena itulah prinsip dari ajaran Islam. Karena itulah prinsip dari akidah Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Karena hari ini atau sudah sejak beberapa tahun yang lalu muncul sebuah kelompok yang mengatasnamakan tauhid, tetapi justru mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Kedok perjuangannya apa? Memurnikan tauhid. Tetapi ternyata mereka justru ajarannya kebalikannya, bertentangan dengan tauhid, karena justru mereka menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dalihnya adalah memurnikan tauhid, tetapi mereka meyakini Allah itu adalah jisim yang memiliki bentuk dan ukuran, memiliki anggota badan dan bersemayam di atas arsy. Dalihnya, kedoknya adalah memurnikan tauhid, ternyata justru menyebarkan ajaran yang bertentangan dengan tauhid. Maka kita harus mewaspadai kelompok yang seperti ini. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang berikutnya wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi'. Syekh Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab ini, bersolawat untuk keluarga, sahabat dan seluruh umat Islam. Yang pertama, beliau bersolawat untuk keluarga Nabi. Keluarga Nabi, siapa keluarga Nabi itu? Keluarga Nabi adalah istri-istri Nabi dan anak cucu Nabi sampai sekarang, keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri-istri Nabi, kemudian juga kerabat Nabi yang mukmin, kemudian cucu-cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah memiliki cucu-cucu dari jalur Fatimah Az-Zahra, istri dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Rasulullah memiliki putra-putra yang nanti insya Allah akan dijelaskan dalam kitab ini juga. Tetapi yang memiliki anak itu hanya Fatimah, istri dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Memiliki putra Al-Hasan wal Husain. Kemudian setelah itu dari kedua cucu Nabi ini, Al-Hasan wal Husain, kemudian melahirkan putra-putra keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai dengan sekarang. Wajib kita untuk mencintai mereka, tetapi kita mengetahui bahwa mereka tidak maksum. Yang maksum adalah para nabi. Rasulullah maksum dari dosa, tetapi seorang keturunan Rasulullah, mereka orang yang mulia, tetapi mereka tidak maksum. Artinya apa? Tidak maksum. Bisa saja mereka salah, bisa saja mereka melakukan dosa, bisa saja mereka melakukan kesalahan-kesalahan. Jika mereka melakukan kesalahan, ya salah. Kalau mereka melakukan dosa, ya telah melakukan dosa. Maka tidak bisa kesalahan itu kemudian kita mengikutinya. Tetapi wajib bagi kita umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mencintai keluarga keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian beliau
bersolawat kepada sahabat Nabi. Kepada sahabat Nabi. Sahabat itu apa? Pengertian dari sahabat. Sahabat itu memenuhi beberapa kriteria. Paling tidak di sini 4. Yang pertama adalah sahabat adalah orang-orang yang pernah bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi. Yang kedua, bertemunya itu adalah di masa hidup Nabi. Berarti kalau dia bertemu dengan Nabi, tetapi setelah wafatnya Rasulullah, maka dia bukan sahabat, bukan seorang sahabi. Apa mungkin seseorang bertemu dengan Nabi setelah wafatnya Nabi? Mungkin, yaitu ketika seseorang itu apa? Ketika dia bermimpi bertemu Rasulullah. Karena Rasulullah sudah menyatakan, orang yang melihatku dalam tidur, maka dia betul-betul telah melihatku. Artinya dia betul-betul bertemu dengan Nabi. Kalau kita bermimpi, kemudian bertemu dengan Rasulullah dalam tidur kita, maka betul-betul kita telah bertemu dengan Nabi. Tapi apakah kita disebut sahabat? Jawabannya tidak. Karena sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi di masa hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kalau seseorang hidup pada masa Nabi, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan Nabi, apakah disebut sahabat? Jawabannya juga bukan. Seperti Raja Ashamah An-Najasyi. Raja Ashamah An-Najasyi ini telah masuk Islam. Ketika sebelum hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada sebagian para sahabat, di antaranya ketika itu dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, ke Habasyah. Diperintahkan untuk hijrah ke sana, pindah ke sana, karena di Makkah umat Islam mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari orang-orang kafir Quraisy, sebagian disiksa, sebagian dibunuh dan sebagainya. Maka Rasulullah memerintahkan kepada sebagian sahabat untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah jauh, Habasyah ada di Afrika, di Ethiopia, sekarang ada di sana. Untuk hijrah di sana. Dan ternyata di sana ada seorang raja yang asalnya beliau adalah seorang Nasrani, beragama Nasara. Beliau Nasrani, tetapi raja ini adalah raja yang baik, raja yang adil terhadap rakyatnya. Maka ketika itu ini menjadi alasan untuk memerintahkan sebagian sahabat hijrah ke sana. Karena jika hijrah ke sana, maka raja itu akan memperlakukan umat Islam dengan baik. Maka hijrahlah ke sana sebagian para sahabat dan diterima dengan baik oleh Ashamah An-Najasyi, Raja Habasyah. Bahkan apa yang terjadi? Yang terjadi justru Ashamah An-Najasyi ketika mendengar dakwah dari sahabat Ja'far bin Abi Thalib, masuk ke dalam agama Islam. Ashamah masuk ke dalam agama Islam. Beliau bukan hanya sekedar masuk ke dalam agama Islam, tetapi kemudian menjadi seorang mukmin, seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna imannya sehingga menjadi waliullah. Sampai menjadi waliullah Ashamah An-Najasyi ini. Orang yang bertakwa. Ashamah An-Najasyi hidup pada masa Nabi, bahkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, beliau sudah masuk Islam. Tetapi Ashamah An-Najasyi belum pernah ke Madinah, belum pernah pergi ke Madinah, belum pernah pergi ke Makkah, juga belum pernah Rasulullah datang ke Habasyah ketemu dengan siapa namanya Ashamah. Tapi beliau seorang muslim,
seorang mukmin, bahkan mukmin yang sempurna. Rasulullah menyebutnya dengan rajulun saleh. Matal yaum rajulun saleh. Hari ini sudah meninggal seorang laki-laki yang saleh. Saleh artinya apa? Yang bertakwa, waliullah. Maka berdirilah kalian, salatlah untuk Ashamah An-Najasyi. Salatlah untuk dia. Ini salat ghaib yang pertama kali dilakukan di dalam Islam adalah salat ghaib untuk Raja Ashamah An-Najasyi. Jadi salat ghaib itu salat jenazah yang dilakukan jauh dari jenazah. Ada yang wafat di sana, kemudian disolati di sini. Itu namanya apa? Salatul ghaib. Ashamah wafatnya di Habasyah, di Ethiopia. Kemudian apa? Rasulullah bersama para sahabatnya itu sholat di Madinah, sholat jenazah untuk Ashamah An-Najasyi. Sholatul ghaib yang pertama dilakukan di dalam Islam. Untuk siapa? Untuk Ashamah An-Najasyi. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ashamah meskipun beliau hidup pada masa Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi, maka beliau bukanlah seorang sahabat Nabi, tetapi beliau seorang tabi'in. Kenapa disebut tabi'in? Karena bertemu sahabat. Beliau bertemu dengan sahabat, maka beliau disebut seorang tabi'in. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya tadi dikatakan bertemunya dengan Rasulullah di masa hidup Nabi. Jika di masa setelah wafatnya Nabi, misalnya dalam mimpi, maka tidak disebut sahabat. Meskipun sering bertemu dengan Nabi dalam mimpi. Karena ada sebagian aulia Allah, sebagian wali Allah itu sering sekali bertemu dengan Rasulullah dalam mimpinya. Karena bertemu dengan mimpi, Rasulullah memiliki keutamaan. Yang pertama tadi, bahwa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi, betul-betul sesungguhnya dia telah bertemu dengan Rasulullah. Karena dalam hadis disebutkan, man ra'ani fil manami faqad ra'ani haqqa. Dalam riwayat yang lain, faqad ra'ani fa inna syaitana la yatakhayyalu bi. Karena sesungguhnya setan itu tidak bisa merubah wujudnya menjelma seperti aku. Kalau kita bermimpi ketemu mbah kita yang sudah mati, bisa jadi itu setan yang menjelma. Tetapi kalau kita bermimpi bertemu Rasulullah, maka sesungguhnya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keutamaan yang lain, bahwa orang yang bermimpi ketemu Nabi, maka dia akan insya Allah akan mati dalam keadaan husnul khatimah, akan mati dalam keadaan beriman, dan itu adalah cita-cita setiap muslim. Berdasarkan hadis Rasulullah, man ra'ani fil manami fasayarani yaqadzatan. Barang siapa yang melihatku dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam keadaan jaga. Apa artinya? Artinya bahwa dia akan melihat Rasulullah dalam keadaan gak tidur. Dalam keadaan seperti ini, dia akan melihat Rasulullah. Tidak disyaratkan bahwa kita itu harus pergi ke Madinah. Juga Rasulullah tidak datang ke sini, karena menurut qaul yang mu'tamad, Rasulullah itu yuzar wala yazur. Rasulullah itu diziarahi, bukan menziarahi kita. Karena keagungan kemuliaan, kita yang mesti mendatangi Rasulullah, bukan Rasulullah datang ke sini, bukan. Menurut qaul yang mu'tamad, yang bisa dibuat pegangan seperti itu. Tetapi Allah membukakan hijab dari kita, sehingga meskipun kita di Indonesia, kita bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga. Dan itu pertanda Rasulullah memberikan kabar gembira
melihat kita, bertemu dengan kita untuk memberikan kabar gembira bahwa kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena itu bermimpi kepada Nabi harus dikejar. Artinya apa dikejar? Diusahakan. Harus diusahakan oleh kita. Jangan sampai ada di antara kita yang tidak merindukan untuk bisa bermimpi ketemu dengan Nabi. Harus kita berusaha. Bagaimana caranya saya biar bisa bermimpi ketemu Nabi? Bagi yang belum, harus berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan fadilah ini. Bagi yang sudah, pasti dia menginginkan untuk kembali bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena kenikmatannya luar biasa ketika seseorang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Caranya yang pertama, seseorang harus muslim, beriman kepada Nabi. Kemudian yang kedua, dia harus dia harus mentaati Rasulullah, harus mempelajari ajaran-ajaran Rasulullah. Apa yang diperintahkan oleh Nabi dijalankan, apa yang dilarang oleh Nabi ditinggalkan. Harus seperti itu. Namanya orang yang mencintai Nabi, maka dia harus taat terhadap Nabi. Dia harus taat kepada Nabi. Kemudian yang ketiga, dia harus memperjuangkan agama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia harus mendakwahkan ajaran-ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik itu akidahnya, baik itu ahkamnya maupun akhlaknya. Harus seseorang berjuang untuk menyebarluaskannya. Dengan seperti itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mencintai Rasulullah. Ajaran-ajarannya dipelajari, betul-betul dipelajari, berusaha untuk diamalkan. Kemudian dia berusaha memperjuangkan, menyampaikannya kepada masyarakat luas. Maka orang yang seperti ini sangat dekat dari bermimpi bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak seperti itu, ya sulit, mungkin, tetapi sesuatu yang sulit. Sesuatu yang sulit karena apa? Enggak ada pertanda kecintaannya terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang enggak belajar ilmu agama, bagaimana bisa bertemu dengan Nabi? Bisa, tetapi itu sangat sulit karena enggak ada bukti kecintaan dia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang yang tidak berjuang untuk menegakkan agama Rasulullah, sulit untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Berjuang tidak harus dengan ilmu. Bagi orang yang berilmu, para kiai, para mubaligh, para ustadz, maka mereka berjuang untuk menyebarkan agama, menyebarkan ajaran Rasulullah di majelis-majelis taklim, di pengajian-pengajian dan seterusnya. Bagi orang yang ilmunya pas-pasan atau tidak bisa menyampaikannya, maka dia bisa berjuang dengan harta benda yang dimilikinya. Dengan harta benda yang dimilikinya, dia infakkan untuk kepentingan dakwah Islam. Karena dakwah Islam sangat membutuhkan dana agar bisa berkembang dakwah Islam ini. Menyantuni anak yatim perlu, memberikan sedekah kepada fakir miskin perlu dan mulia. Tetapi dakwah itu juga tidak kalah pentingnya untuk lebih diperhatikan, mendapatkan uluran tangan dari para muhsinin, dari para aghnia, dari umat Islam ini. Dan jika seperti itu, maka dia berarti telah ikut berdakwah. Karena man jahaza ghazian faqad ghaza. Barang siapa yang menyiapkan bekal untuk para pejuang,
orang yang mau perang, maka sesungguhnya dia sudah perang. Dia tidak ikut perang ke medan perang, tetapi dia menyiapkan konsumsinya, dia menyiapkan peralatannya, dia menyiapkan dananya untuk orang yang berperang, maka sesungguhnya dia telah ikut berperang. Artinya dia akan mendapatkan fadilah orang yang jihad, orang yang berperang. Kalau sekarang perangnya bukan perang fisik, sekarang jihadnya adalah jihad bil bayan, jihad dengan ilmu, jihad dengan menjelaskan akidah Islam yang benar, jihad dengan cara menyebarkan ilmu agama. Itulah jihad kita pada hari ini. Maka bagi yang tidak berilmu tetapi dia memiliki harta, silahkan menginfakkan harta bendanya untuk kepentingan ini, maka dia termasuk akan tergolong sebagai orang yang berperang juga, berjihad juga di jalan Allah. Man jahaza ghazian faqad ghaza. Nah, bagi yang nggak punya harta, nggak punya ilmu, punyanya tenaga siap kemana saja siap, maka silahkan dengan tenaganya untuk untuk bisa membantu dakwah Islam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semua orang bisa untuk berjuang, dan dengan perjuangan itulah yang akan menjadikan seseorang berpotensi besar untuk bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain yang tadi kita sampaikan, kita juga memperbanyak sholawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terutama ketika menjelang tidur, memperbanyak sholawat Nabi. Maka itu juga salah satu bisa menjadi sebab bahwa kita akan bisa bermimpi ketemu Rasulullah dan bisa mendapatkan fadilahnya. Hadirin hadirat kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali. Yang berikutnya adalah beriman. Sahabat itu tadi bertemu dengan Nabi di masa hidupnya dan dia beriman kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau dia bertemu tetapi dia tidak beriman, maka dia bukan sahabat. Misalnya apa? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, paman Nabi, hampir setiap hari bisa-bisa ketemu dengan Nabi, tetapi dia tidak beriman kepada Nabi, maka dia tidak disebut sahabat. Kalau Abu Bakar sahabat, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah sahabat. Kenapa? Karena mereka beriman dengan Nabi. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Talib, mereka bukan sahabat Nabi. Meskipun Abu Talib itu pamannya Nabi yang mendukung dakwah Islam, tetapi karena sampai akhir hayatnya tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka mereka bukan sahabat Nabi. Kemudian beriman dan mati dalam keadaan mukmin. Kalau beriman ketika dengan Nabi, kemudian dia beriman, tetapi di akhir hayatnya dia murtad, keluar dari Islam dan mati dalam keadaan murtad, maka dia juga bukan muslim. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu banyak sekali orang yang keluar dari Islam, murtad. Mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad ini akan hidup abadi, sehingga ketika Rasulullah itu dikabarkan telah wafat, sebagian mereka murtad, keluar dari Islam. Sebagian mereka memang karena masuk Islamnya itu terpaksa, mereka terpaksa masuk ke dalam agama Islam, tidak berkutik. Tetapi ketika Rasulullah wafat, mereka banyak sekali, jumlahnya bukan hanya 1-2 yang murtad, tetapi sampai ratusan bahkan ribuan orang itu murtad. Sehingga Sayyidina Abu Bakar, Khalifatu Rasulillah, itu kemudian memerangi orang-orang murtad ini. Bahkan sebagian itu mengaku menjadi nabi. Abu Bakar
khalifah Rasulullah memerangi mereka agar sebagian mereka kemudian kembali lagi masuk ke dalam agama Islam, sebagian mereka mati dalam keadaan murtad. Nah, orang-orang yang murtad ini meskipun pada zaman Nabi sudah pernah bertemu dengan Nabi dan masuk Islam, tetapi karena mati dalam keadaan murtad, dia tidak disebut sebagai sahabat. Nah, jadi bersolawat kepada para sahabat adalah mereka yang bertemu dengan Rasulullah di masa hidupnya, beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Inilah yang kita solawati ketika kita membaca sholawat wa ala alihi wa sahbihi. Wa sahbihi ini artinya sahabat Nabi dengan pengertian yang tadi sudah kita jelaskan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian juga bersolawat kepada orang-orang yang mengikuti jalan agama yang benar, yaitu agama Islam. Dinul haq itu adalah Islam. Dalam Al-Quran disebutkan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hak, agama yang benar indallah adalah Islam. Agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam. Dalam ayat yang berikutnya Allah berfirman, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama untuk dipeluk selain Islam, maka Allah tidak akan menerimanya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang akan merugi. Ini sangat jelas, dua ayat ini sangat jelas bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Karena itulah maka semua para nabi muslimun, semuanya beragama Islam. Karena itulah maka semua para malaikat muslimun, semua para malaikat yang di langit maupun yang ada di bumi, semuanya apa? Semuanya agamanya Islam. Kenapa? Karena memang Islam satu-satunya agama yang benar. Tidak ada yang agama yang benar selain Islam. Semua para nabi mengajarkan Islam. Nabi Musa mengajarkan agama Islam. Nabi Isa juga mengajarkan agama Islam. Yahudi dan Nasrani pada awalnya bukan agama. Itu hanya julukan untuk orang-orang Islam pengikut Nabi Muhammad. Tetapi setelah mereka melenceng dari agama Islam, maka kemudian Yahudi menjadi agama baru, Nasrani menjadi agama baru. Agama yang sebenarnya dari para nabi adalah agama Islam. Dalam hadis disebutkan, al-anbiya'u ikhwatun li'allad dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu adalah ibaratnya saudara, satu bapak beda ibu. Bapaknya satu, yakni dinuhum wahid, agamanya itu satu, yaitu Islam. Wa ummahatuhum, dan ibu-ibu mereka syara'i'uhum syatta ay mukhtalifah. Sedangkan syariat atau ahkam yang diturunkan kepada mereka itu berbeda-beda, tapi agamanya itu sama satu, yaitu agama Islam. Maka di sini apa? Disebutkan sabila dinil haqqi, yaitu orang-orang Islam. Ketika disebut wa man tabi'a sabila dinil haqqi, artinya apa? Orang-orang Islam bersolawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, juga semua umat Islam, yaitu yang mengikuti agama yang benar. Ditambah lagi oleh mu'alif apa? Ghaira mubtadi', ghaira mubtadi', orang Islam yang bukan ahli bid'ah. Ketika disebut ahli bid'ah, maksudnya adalah ahli bid'ah dhalalah. Seperti siapa ahlul bid'ah? Seperti Syiah, seperti Khawarij, seperti Qadariyah, seperti Mu'tazilah, seperti Jabriyah, seperti Dahriyah, seperti Karramiyah, seperti Wahhabiyah, seperti Hizbut Tahrir, pengikut Qadariyah. Mereka namanya apa? Mubtadi', ahlul bid'ah.
dalam akidah. Bukan hanya dalam amaliyah, tetapi mereka adalah ahlul bid'ah dalam bidang akidah. Orang-orang yang seperti ini kita tidak bersolawat untuk mereka, tetapi kita bersolawat untuk mendoakan kemuliaan untuk seluruh umat Islam ahlus sunnati wal jamaah, yaitu golongan mayoritas umat Islam Asy'ariyah Maturidiyah, golongan yang mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Hadirin rahimakumullah, terakhir ada peringatan yang penting bahwa ketika kita membaca sholawat maka hendaknya kita membacanya dengan benar. Terutama ketika kita membaca Allahumma sholli, maka jangan dipanjangkan, jangan dibaca ya ini nggak boleh diucapkan Allahumma sholli, tidak boleh. Karena jika ditambah ya, maka dalam bahasa Arab itu menunjukkan apa? Menunjukkan arti perempuan, mukhatabah. Yang dituju itu perempuan, padahal sholawat itu ditujukan kepada Allah, karena doa ditujukan kepada Allah. Maka nggak boleh menggunakan menggunakan ya mukhatabah. Jadi nggak boleh dengan alasan apapun, lagu atau yang lainnya, memanjangkan lafaz lam pada sholli. Jadi kita harus membacanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tidak boleh dikatakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, ini perhatian penting bagi kita semuanya, karena sesuatu akan berpahala manakala dilakukan berdasarkan ilmu, jika dilakukan benar menurut ketentuan syarak. Demikian, semoga bermanfaat. Insya Allah besok akan kita lanjutkan kembali. Kita besok akan masuk pada pembahasan dari kitab ini. 3 hari ini kita masih membaca muqaddimah dari muallif. Insya Allah besok akan masuk pada materi pokok yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuqi, pengarang kitab ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.